Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa kultivasi ganda episode ke-64, dimana pada episode sebelumnya, Chusyu menerima ramuan kembali ke asal yang telah disempurnakan oleh Feng Yao berkat bantuan dari Master Qi Wuhen. Dan Feng Yao pun menagih janji kepada Chusyu untuk menemaninya jalan-jalan jika Feng Yao berhasil mendapatkan ramuan tersebut. Lalu Chusyu pun langsung menyerap ramuan kembali ke asal itu untuk meningkatkan kultivasi niat pedang miliknya. Dan setelah 8 jam berlalu, akhirnya Chusyu bisa menerobos ke tingkat ketiga niat pedang surgawi dan telah memasuki tahap login. Setelah berhasil menerobos ke tahap ketiga, Chusyu pun pergi keluar dan bertemu dengan Luo Qingying dan juga Fei Yan yang sedang mengobrol di halaman, sehingga Chusyu pun berbincang sejenak dengan mereka. Tak lama kemudian, Chusyu merasakan hawa keberadaan Feng Yao yang sedang mengamatinya dari kejauhan, dan Chusyu pun berpamitan kepada Luo Qingying karena dia sudah berjanji untuk menemani Feng Yao jalan-jalan malam itu. Lalu Feng Yao menanyakan kepada Chusyu, bagaimana kalau cukup hanya dirinya saja yang menjadi pasangan Dao dari Chusyu, karena Feng Yao merasa cemburu kepada Chusyu yang selalu dikelilingi oleh wanita tobrut yang sangat menggoda. Apakah jawaban dari Chusyu tentang pertanyaan itu? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Chusyu pun tersenyum setelah mendengar pertanyaan dari Feng Yao pada episode sebelumnya. Dia bilang, "Oh, kalau tentang hal itu, karena gadis suci Yaoqi adalah orang terhormat dari istana Yaoqi, jadi tentu saja aku tidak berani untuk menyentuh dan mempermainkanmu karena kau adalah wanita baik-baik." Feng Yao pun merasa malu setelah mendengar Chusyu berkata seperti itu kepadanya dan hanya bisa menundukkan kepalanya ke bawah. Lalu Chusyu mengajak Feng Yao untuk pergi ke suatu tempat. Dia bilang, "Bagaimana kalau kakakmu mengajakmu pergi ke gedung Jushi? Kita bisa mengobrol dengan nyaman di sana dan kau juga bisa melihat apa saja yang sudah berkembang di dunia luar." Feng Yao pun bertanya, apakah akan menyenangkan kalau kita pergi ke gedung Jushi itu? Chusyu menjawab, tentu saja itu adalah tempat yang sangat menyenangkan selama kita hidup di dunia ini. Kau harus berani untuk mencoba hal-hal yang baru. Meskipun Feng Yao tidak mengetahui tempat apa yang akan dia tuju, tapi dia akhirnya setuju untuk pergi ke sana dan berkata, "Baiklah, tapi aku harus mengganti pakaianku lebih dulu. Bisakah kau menungguku sebentar saja?" Chusyu menjawab, "Tentu saja. Jangan merasa terburu-buru. Bersiaplah dengan baik. Aku akan menunggumu di depan pintu." Kemudian, di saat Chusyu sedang menunggu Feng Yao yang sedang bersiap-siap, datanglah ke sana Ye Hongyu. Dia bilang, "Saudara Chu, ternyata kau telah keluar dari pengasingan. Aku baru saja hendak memberitahumu bahwa orang yang mencuri batu esensi ilahi belum ditemukan. Tapi kau jangan khawatir, aku pasti akan menutupi kekurangan ini dengan uang pribadi milikku." Chusyu yang sudah mengambil uangnya kembali dan malah mengosongkan ruangan penyimpanan milik keluarga Ouyang yang telah mencuri uangnya, dia hanya bersikap santai saja saat mendengar Ye Hongyu berkata seperti itu kepadanya. Melihat Ye Hongyu yang malah menangis di hadapannya, Chusyu pun langsung menenangkannya. Dia bilang, "Saudara Ye, kau tidak perlu bertindak jauh seperti itu. Jika kau tidak bisa menemukan pelakunya, aku juga akan merelakannya. Jadi kau tidak perlu mengganti uangku." Ye Hongyu menjawab, "Saudara Chu, kau memiliki hati yang sangat baik. Kalau begitu, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan selama aku bisa melakukannya." Ye Hongyu kembali berkata, "Ngomong-ngomong, aku datang menemuimu karena aku ingin mengatakan satu hal lagi. Orang-orang mengatakan kalau putra suci Yao Guang yang sangat menyukai sang gadis suci Yaoqi, dia telah datang ke ibu kota. Dan tidak hanya itu, beberapa waktu yang lalu beredar rumor di daratan Cina yang mengatakan bahwa putra suci Yao Guang telah menemukan rahasia Dao Zimi di sebuah ruangan rahasia di Gunung Qihuang di Dongzhou." Mendengar hal itu, tentu saja Chusyu merasa sangat senang, dan sambil tersenyum dengan wajah jahatnya, dia berkata di dalam hatinya, "Hoho, sungguh kebetulan yang sangat tidak terduga. Karena beberapa waktu yang lalu aku baru saja mendapatkan plakat giok dari kediaman keluarga Ouyang yang berhubungan dengan rahasia Dao Zimi. Sekarang aku tidak perlu bersusah payah untuk mencarinya lagi, karena orang yang telah mendapatkan rahasia itu malah datang menghampiriku dengan sendirinya." Kemudian, Feng Yao yang telah selesai bersiap-siap, dia datang ke sana dan berkata, "Yang Mulia Putra Suci, sekarang mari kita berangkat." Chusyu dan Ye Hongyu langsung menoleh ke arah Feng Yao
karena mereka merasa cukup terkejut saat sedang membahas pencurian uang milik Chu Xiu dan juga kedatangan putra suci Yao Guang yang telah tiba di ibu kota. Ternyata Peng Yao masih mengenakan pakaian yang sama, dia hanya memakai topi jerami yang membuat wajahnya semakin tertutup. "Saudara Chu, apakah kau akan pergi ke suatu tempat?" ucap Ye Hongyu setelah melihat Peng Yao yang sudah terlihat sangat rapi. Chu Xiu pun menjelaskannya kepada Ye Hongyu. Dia bilang, "Dia adalah gadis suci Yauci Peng Yao. Kami sekarang akan pergi ke gedung Jushi untuk bersenang-senang. Jika kau sedang memiliki waktu luang, kau bisa ikut bersama kami untuk pergi ke sana." Ye Hongyu yang menyadari kalau Chu Xiu hanya berbasa-basi saja dengan mengajaknya, tentu saja dia langsung menolaknya dan berkata, "Tidak, terima kasih. Kalian berdua pergilah untuk bersenang-senang. Aku tidak akan mengganggu kalian." Chu Xiu menjawab, "Baiklah kalau begitu, kami berdua pamit undur diri dulu dan kita akan membahas masalah yang kau katakan tadi kepadaku di hari yang lain." Melihat Chu Xiu dan Peng Yao yang berjalan pergi meninggalkannya, Ye Hongyu pun merasa cukup terkejut dengan kelakuan Chu Xiu dan berkata di dalam hatinya, "Saudara Chu ini memiliki selera yang sangat beragam. Dia bahkan mengajak seorang gadis suci untuk pergi ke tempat hiburan malam yang dipenuhi dengan para lelaki kesepian yang mencari hiburan di sana, seperti yang diharapkan dari seseorang sepertinya." Kemudian, mereka pun sampai di gedung Jushi yang memiliki julukan sebagai gedung tanpa tandingan. Dan terlihat di luar sana terdapat banyak sekali para pengunjung pria, karena tempat itu adalah tempat bagi para pria kesepian untuk mencari lubang belut, rek nguraknya mengasep rek ngurak. Di dalam sana, terlihat banyak penari tobrut yang sedang menghibur para pengunjung, dan mereka terlihat memakai pakaian yang cukup terbuka meskipun di tengah dinginnya malam, karena tujuan mereka adalah untuk menghangatkan suasana dari para pengunjung yang sedang merasa kedinginan. Chu Xiu pun memesan sebuah meja yang dekat dengan para penari, dan terlihat di sana ada dua orang pengunjung yang sedang mendapatkan pelayanan terbaik dari para pekerja di sana, yang membuat salah satu dari mereka terlihat sangat menikmati pelayanan spesial yang disediakan oleh pihak gedung Jushi kepada para pengunjung yang meminta pelayanan plus-plus. Kemudian, Chu Xiu melihat ekspresi wajah Peng Yao yang terlihat merasa sangat canggung saat berada di sana, lalu dia bertanya, "Bagaimana? Apakah kau suka dengan tempat ini?" Peng Yao pun tidak langsung menjawab pertanyaan dari Chu Xiu kepadanya karena sedang menuangkan teh untuk mereka berdua. Karena Peng Yao terlihat malu-malu dan tidak menjawab pertanyaan darinya, Chu Xiu pun kembali berkata, "Jangan merasa kaku seperti itu, kemarilah lebih dekat agar kita bisa lebih akrab satu sama lain." Peng Yao pun langsung mendekat ke arah Chu Xiu tanpa berkata apa-apa, karena dia adalah wanita terhormat yang tentu saja tidak pernah berada di situasi yang dialaminya saat ini. Kemudian, Chu Xiu yang merupakan pria yang ingin menjadi raja harem, tanpa merasa segan dia langsung merangkul bahu Peng Yao agar bisa lebih dekat dengannya, dan hal itu membuat Peng Yao merasa semakin malu sehingga wajahnya pun langsung memerah seperti sedang terbakar. "Lemaskanlah tubuhmu, jika kau bersikap tegang seperti itu, kau tidak bisa menikmati hiburannya," ucap Chu Xiu yang berusaha menenangkan Peng Yao yang terlihat sangat gugup. Karena Peng Yao hanya diam saja dari tadi, Chu Xiu pun kembali mencoba untuk mengajaknya mengobrol dengan menanyakan satu pertanyaan kepadanya. "Gadis suci, apakah kau bisa menari?" Akhirnya Peng Yao mau mengatakan sesuatu. Dia bilang, "Aku bisa melakukan tarian, tapi hanya beberapa gerakan saja, karena aku belum terlalu mahir untuk melakukannya." Chu Xiu kembali bertanya, "Karena kau mengerti dengan seni menari, apakah menurutmu mereka semua sudah menari dengan cukup baik?" Mendengar hal itu, Peng Yao pun langsung menoleh ke belakang untuk melihat para penari yang sedang menghibur para penonton yang ada di sana. Tapi saat ini mereka sedang melakukan tarian gergaji dan juga tarian gebor, yang tentu saja sangat berbeda dengan tarian yang selama ini dipelajari oleh Peng Yao saat berada di istana Yaoci. Lalu Chu Xiu memanfaatkan kesempatan itu dengan memegang tangan Peng Yao. Dia bilang, "Gadis suci, kenapa jantungmu berdebar sangat kencang?" Lalu berkata di dalam hatinya, "Apakah dia tidak pernah dipegang tangannya oleh seorang pria? Sepertinya aku telah membawanya ke tempat yang tepat, karena dia harus mempelajari bagaimana cara wanita bersikap kepada seorang pria, dan hal itu bisa dia pelajari dari tempat ini." Karena Peng Yao hanya menundukkan kepalanya dari tadi dengan wajah malu-malu, Chu Xiu pun berniat mengajarinya pelajaran yang berharga. Dengan menunjukkan sesuatu kepadanya, dia bilang, "Gadis suci, lihatlah ke meja yang berada di depan kita. Apakah kau bisa melihat apa yang sedang mereka lakukan di sana?"
Kemudian, setelah beberapa waktu berlalu dan entah apa saja yang mereka berdua lakukan saat berada di dalam, Cusiu pun berniat untuk mengajak Peng Yao ke tempat lainnya. Karena sesuai dengan yang dijanjikan oleh Cusiu, kalau dia akan menemani Peng Yao untuk jalan-jalan seharian. Lalu mereka berpapasan dengan dua orang pria, dan salah seorang dari mereka merasa heran karena Cusiu dan juga Peng Yao keluar dari tempat seperti itu. Dia bilang, Putra Suci Cusiu, kenapa kalian berdua keluar dari dalam sana? Cusiu yang tidak mengenal kedua orang itu, dia balik bertanya kepadanya, siapa kalian? Apakah kalian mengenalku? Pria yang terlihat sangat gugup itu langsung memperkenalkan dirinya kepada Cusiu. Dia bilang, maafkan aku karena tiba-tiba saja berkata seperti itu tanpa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku adalah Xian Xingyu dari Tanah Suci Yaoguang, dan yang berada di sampingku ini adalah kakakku. Dia adalah putra suci Yaoguang, Xian Xinghai. Mendengar hal itu, Cusiu pun langsung memberi salam. Dia bilang, aku telah bersikap tidak sopan. Ternyata kau adalah putra suci Yaoguang. Senang berjumpa denganmu. Tapi putra suci Yaoguang mengabaikan Cusiu yang sedang menyapanya karena tatapan matanya sedang terfokus kepada Peng Yao yang ada di sebelah Cusiu. Putra suci Yaoguang Xian Xinghai pun menyapa Peng Yao yang membuat Cusiu merasa diabaikan. Dia bilang, gadis suci Peng Yao, tidak terasa sudah 2 tahun berlalu sejak kita berdua terakhir bertemu, dan kau terlihat semakin cantik daripada sebelumnya. Cusiu yang merasa kalau Xian Xinghai tidak menganggap dirinya sama sekali, tentu saja dia cukup kesal dan berkata di dalam hatinya, apakah bocah ini baru saja mengabaikanku? Sepertinya harus ada seseorang yang mengajarinya sopan santun. Xian Xinghai pun kembali berkata, aku tidak tahu kalau kau berada di sini. Sungguh suatu kebetulan kita bisa bertemu kembali setelah sekian lama. Tapi Peng Yao malah memalingkan wajahnya. Dia bilang, hari ini kami sedang berjalan-jalan dan putra suci Cusiu sudah berjanji kalau dia akan menemaniku seharian. Jadi aku akan ikut bersamanya kemanapun dia membawa aku. Tentu saja, Xian Xinghai merasa sangat kesal mendengarnya. Karena selain Peng Yao mengatakan kalau dia akan pergi dengan Cusiu, tapi Cusiu malah mengajaknya pergi ke tempat paling buruk yang ada di ibu kota, yaitu tempat hiburan malam. Apa-apaan putra suci Taisu ini? Dia malah mengajak Peng Yao yang merupakan wanita terhormat untuk pergi ke tempat penuh dosa seperti itu, ucap Xian Xinghai di dalam hatinya. Berbeda dengan Xian Xinghai yang berusaha untuk tetap bersikap tenang, Xian Xingyu langsung bereaksi setelah mendengarnya. Dia bilang, apakah kau tidak merasa kalau hal ini merendahkan reputasimu sebagai putra suci Taisu? Kau malah mengajak gadis suci untuk datang ke tempat kotor seperti ini. Dengan melakukan hal tersebut, apakah kau tidak takut kalau perbuatanmu ini bisa mencemari nama baik tanah suci Taisu? Tapi Cusiu mengabaikan perkataan dari Xian Xingyu kepadanya dan malah bertanya kepada Xian Xinghai, putra suci Yaoguang, apakah saat ini kau sedang terburu-buru? Xian Xinghai pun menggelengkan kepalanya. Dia bilang, kau mungkin telah salah paham kepadaku, karena aku Xian Xinghai tidak begitu merasa gelisah dengan hal ini. Lalu Xian Xinghai mengajak Peng Yao untuk pergi dari sana. Dia bilang, gadis suci Peng Yao, ada pesta yang sedang diadakan di Danau Mingyue. Mari kita pergi ke sana untuk menikmati malam yang indah ini. Tapi Peng Yao malah merangkul tangan Cusiu. Dia bilang, jika putra suci Cusiu pergi ke sana, aku juga akan pergi. Karena kemanapun dia pergi, aku akan ikut bersamanya. Karena Peng Yao sudah menolak ajakan darinya, Xian Xinghai pun langsung berpamitan dari sana. Dia bilang, baiklah kalau begitu, gadis suci Peng Yao, aku pamit undur diri dulu hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali secepatnya. Tapi dia tidak mengatakan apapun kepada Cusiu karena Xian Xinghai merasa sangat kesal setelah Peng Yao malah memilih untuk pergi bersama Cusiu. Lalu Xian Xinghai menatap wajah Cusiu dengan tatapan mata yang dingin dan berkata di dalam hatinya, Cusiu, kau tunggu saja, karena aku akan membuat perhitungan denganmu karena kau berani merebut gadis suci Peng Yao dariku. Setelah Xian Xinghai pergi dari sana, Peng Yao pun langsung melepaskan tangannya yang sebelumnya merangkul lengan Cusiu. Dia bilang, ini pertama kalinya aku sangat akrab dengan seorang pria. Aku merasa sangat malu karena aku tidak terbiasa dengan hal seperti ini. Tapi Cusiu malah mengatakan sesuatu yang membuat Peng Yao menjadi kebingungan. Dia bilang, bagaimana kalau aku akan bertanggung jawab kepadamu? Apa maksudnya dengan akan bertanggung jawab terhadapku? Ucap Peng Yao di dalam hatinya.
Kemudian Feng Yao mengalihkan pembicaraan. Dia bilang, sepertinya kau memiliki permusuhan yang mendalam terhadap putra suci Yao Guang. Apakah semua itu karena aku? Sehingga kau merasa cemburu saat dia mengajakku untuk pergi ke pesta danau Mingyu. Tapi Chu Xiu malah langsung memegang kepala Feng Yao yang terlihat akan meledak kapan saja itu. Dia bilang, saat ini sepertinya kau sedang tidak dalam keadaan demam. Tapi kenapa kau malah mengatakan omong kosong seperti itu? Tentu saja hal itu membuat Feng Yao merasa sangat malu dan wajahnya pun menjadi lebih merah daripada sebelumnya. Lalu Feng Yao pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Chu Xiu. Dia bilang, jadi kapan kau akan bersedia menerimaku? Tapi sebelum Chu Xiu menjawab pertanyaan dari Feng Yao, ceritanya pun bersambung. Waktos nasib sakitu halanya. Pemirsa, engke tepang dilah jeung dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jago Ngora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjayalah terus Jago Ngora Trot Lovers.